Jadi impossible dia bisa melahirkan sebuah penjualan atau misalnya income kalau dia nggak tahu bagaimana cara mendapatkan income kan gitu. Nah, kemudian dari situ barulah turun kepada anak buahnya. Bagaimana cara menjalankan proses, ya kan? Bagaimana cara melakukan penjualan dan seterusnya. Nah, kemudian elemen kedua itu adalah di internal bisnis proses. Nah, seperti itu. Jadi setelah mereka paham dan tahu apa yang harus dilakukan, nah selanjutnya adalah bagaimana melakukan itu dalam proses internal bisnis tadi. Nah, itu yang elemen kedua. Kemudian elemen ketiga itu adalah di customer. Nah, bagaimana melayani customer ya dan seterusnya. Nah, ada satu apa namanya istilah ya, nggak tahu dari siapa yang saya pelajari bahwa yang saya pernah saya dengar mungkin teman-teman juga udah pernah dengar bahwa untuk membahagiakan customer bahagiakan dulu karyawannya, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, jadi karyawan itu harus happy dulu baru bisa menghappykan customer. Nah, untuk membuat karyawan itu happy, tentu dia harus punya ya gaji yang lumayan. Nah, tetapi untuk dia mendapatkan gaji yang bagus, tentu dia harus punya tadi yang disebut learning and growth dalam istilah balance scorecard itu. Nah, endingnya itu adalah di financial seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan kalau tiga elemen sebelumnya tadi, learning and growth ya baik dari sisi business ownernya maupun di karyawan, kemudian itu internal business proses berkaitan dengan efisiensi, efektivitas ya, utilisasi dan maksimalisasi potensi tadi yang ada di SWOT itu dioptimalkan. Nah, kemudian ya yang ketiga itu adalah bagaimana customer ini ada bisa balik lagi, retention rate-nya tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya mendatangkan customer, tapi bagaimana cara melakukan retention, meninggikan ya, meningkatkan retention rate sehingga mereka mau datang lagi. Nah, sebenarnya ini ada tambahan ilmunya lagi nanti bagaimana kita mengukur. Mungkin di kelas saya nanti di 4 minggu lagi ya, 3 minggu lagi kita belajar tentang menghitung customer lifetime value ya. Jadi bagaimana mengukur nilai sebuah pelanggan. Nah, nanti dari sana kita akan memutuskan berapa biaya biaya investasi yang kita eksekusi ya untuk nanti membuat bisnis plan yang presisi.